Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isti Kanita. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi konservasi tanah vegetatif 2 untuk bahan kajian yang ke-9. Adapun materi kita kali ini merupakan kelanjutan dari materi di minggu yang lalu yang sudah dibahas tentang segala prinsip terkait dengan tindakan konservasi secara vegetatif dan juga ada beberapa pilihan. Nah, kali ini akan kita lanjutkan apa saja sebenarnya yang bisa menjadi pilihan tindakan konservasi vegetatif. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan merumuskan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan rancangan dari berbagai cara penggunaan dan pemilihan tanaman untuk konservasi tanah dan air, metode vegetatif pada lahan pertanian. Untuk menjawab hal ini, dalam tatap muka kali ini akan ada 6 bahan kajian, yakni yang pertama akan kita bahas mengenai kontur cropping, yang kedua pola tanam, yang ketiga strip penyangga riparian, yang keempat sistem agroforestry, yang kelima reboisasi dan rehabilitasi, dan yang terakhir adalah kebun bibit. Keenam bahan kajian ini merupakan pilihan dari tindakan konservasi secara vegetatif yang bisa kita terapkan di lahan. Tentunya harus ada pertimbangan dan apakah sesuai atau tidak dengan kondisi lahannya. Sebelum kita membahas satu persatu tentang pilihan tindakan konservasi, akan saya ingatkan dulu bahwasanya ingat konservasi tanah ini merupakan upaya peningkatan hasil, di mana semua usaha untuk meningkatkan hasil tanaman dimulai dari pemilihan varietas, cara tanam, pengolahan tanah, ya kan, hingga pengaturan pola tanam dan seterusnya. Ini merupakan pekerjaan konservasi tanah dan air. Jadi, yang ingin saya tekankan lagi adalah tindakan konservasi bukan merupakan tindakan tambahan dari serangkaian kegiatan budidaya yang akan dikerjakan. Karena tujuan dan arahan dari pelaksanaan tindakan konservasi adalah untuk mendapatkan produksi yang optimum dan berkesinambungan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini mengindikasikan bahwasanya tujuan dari tindakan konservasi tidak hanya menurunkan erosi, namun juga harus tercapai yang namanya kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Karena lahan yang sedang kita konservasi, di situ ada aspek sumber daya manusianya. Yang pertama, tindakan konservasi secara vegetatif adalah terkait dengan kontur cropping. Apa itu kontur cropping? Nah, kontur cropping ini biasanya yang kita kenal dengan istilah penanaman searah dengan kontur. Jadi, apa yang kita lakukan dalam praktek penanaman tanaman ini arahannya searah dengan kontur, berarti apa? Ini harus memotong eh, arah kelerengan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda memaknai kalau penanaman searah kontur berarti ini harus searah dengan lereng. Nah, itu justru salah. Gitu ya. Jadi kita harus tegak lurus dengan kelerengan. Nah, dengan demikian, dalam praktek kontur cropping segala tindakan meliputi pengolahan tanah, ya kan? Kemudian bisa apa saja sih pengolahan tanah? Membajak, menggaru, menyiapkan bedengan, kemudian pembibitan. Nah, itu semuanya juga dilakukan dalam kondisi searah dengan kontur. Nah, kalau misalkan semua hal itu kita lakukan, nah itu masuk ke dalam sistem kontur cropping. Kemudian perkembangan berikutnya, ternyata tidak hanya dalam praktek kontur cropping ini yang bisa kita gunakan hanya satu komoditas. Boleh kita selang-selingkan. Nah, kalau misalkan seperti itu yang kita terapkan, itu masuknya adalah ke kontur strip cropping. Nah, di mana kontur strip cropping itu maknanya ada penggunaan 2 atau lebih tanaman yang kita tanam searah dengan kontur yang sifatnya nantinya berselang-seling seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa tujuannya kita melakukan penanaman harus searah kontur? Nah, dari sini adakah yang ingat apa itu kontur? Ya, kontur itu merupakan suatu garis hayal yang menghubungkan titik-titik yang ketinggiannya sama. Nah, kalau misalkan ketinggiannya sama, tentunya dia akan mempunyai tingkat kemiringan lereng juga sama. Nah, apa maksudnya? Kenapa kok harus searah dengan kontur? Nah, ingat, naluri ya kan dari air ketika dia akan mengalir, dia pasti akan mencari tempat yang lebih rendah. Nah, jadi kalau misalkan secara sederhana ini bisa saya ilustrasikan kalau kita melakukan penanaman searah dengan kontur. Nah,
Berarti kan kita melakukan pengolahan dan sebagainya itu pada garis yang mempunyai ketinggian yang sama, ketika ada aliran air, nah ini nanti akan terhambat, jadi akan bisa mengurangi dari segi kecepatannya dan juga dari segi energinya. Nah, itulah yang melatar belakangi salah satu pilihan tindakan konservasi bisa juga dilakukan dengan penanaman searah kontur yang sangat potensial untuk pengelolaan ini biasanya dilakukan ya pasti pada lahan-lahan yang mempunyai kemiringan lereng karena kondisi lahan yang mempunyai kemiringan lereng apalagi yang cukup curam, kalau misalkan terjadi hujan pastinya di sini aliran permukaan yang terjadi di atas permukaan tanah akan sangat tinggi. Nah, ini potensi terjadinya erosi juga akan sangat tinggi. Dengan adanya penanaman yang sesuai dengan kontur, nah ini nanti akan bisa menghambat, bisa mengurangi, bisa mengendalikan juga terkait dengan kecepatan aliran tadi. Sehingga awal mula cerita terjadinya erosi ini bisa dikendalikan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, keuntungannya apa ya? Pasti satu, mengurangi limpasan permukaan maupun erosi. Dengan demikian nanti juga akan bisa mengurangi kehilangan unsur hara melalui tadi erosi. Yang ketiga, mempercepat pengolahan tanah. Kenapa? Karena dengan kita menerapkan penanaman searah dengan kontur ini akan sangat mempermudah sekali ketika melaksanakan pengolahan tanah. Apalagi misalkan kita menggunakan tenaga hewan maupun dari tenaga mesin berupa traktor akan lebih mudah untuk kerjanya. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya adalah jika dalam penentuan garis kontur di sini ada ketidaktepatan, maka akan memperbesar resiko terjadinya erosi. Jadi harus tepat dalam menentukan kontur yang ada di lahan. Bagaimana caranya? Sudah dibahas bukan pada praktikum? Ya, coba diingat kembali. Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk menentukan kontur yang ada di lahan. Salah satunya apa? Ya, ada ondol-ondol, itu yang paling sederhana gitu kan. Kemudian ada water pass dan yang canggih itu ada theodolit gitu. Kemudian kelemahan yang kedua, karena tadi harus ada ketepatan gitu ya. Nah, ini akan diimbangi juga diperlukan yang namanya adalah keterampilan khusus dan memadai untuk menentukan garis kontur yang ada di lahan. Sehingga dengan demikian membutuhkan juga untuk pelibatan tenaga kerjanya akan cukup intensif. Nah, itulah yang menjadi kelebihan maupun kekurangan untuk penerapan contour cropping sebagai salah satu tindakan konservasi vegetatif yang bisa kita lakukan. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, pengembangan dari contour cropping ini ternyata ada, yakni adalah tanaman strip searah kontur atau contour strip cropping. Yang maknanya apa? Ada penanaman 2 atau 3 macam tanaman secara berselang-seling menurut kontur. Keuntungannya iya ya, menurunkan erosi dan maupun limpasan permukaan. Nah, syaratnya adalah harus diatur terkait dengan lahan yang tertutup seperti itu ya. Kenapa? Karena pada lahan yang curam ini harus ada bagian lahan yang tertutup secara permanen. Jadi maksudnya dengan adanya penggunaan tanaman yang lebih dari satu, nah ini harus kita atur terkait dengan pertimbangan waktunya, itu mana tanaman yang sifatnya di sini berumur panjang. Karena tidak mungkin kita melakukan perubahan lahan kemudian langsung dibuka secara total dalam kontur strip cropping. Kemudian, pilihan tindakan yang kedua adalah pola tanam. Nah, saya rasa kalau saya menyebutkan pola tanam ini bukan hal yang asing ya, karena pada mata kuliah yang lain juga dibahas secara mendetail bahkan terkait dengan pola tanam. Nah, ini saya sampaikan secara sekilas saja, nanti untuk pendalamannya silahkan dipelajari lebih lanjut. Jadi terkait dengan pola tanam ada 3 hal. Satu adalah terkait dengan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Dua adalah tanaman tunggal atau dengan sistem monokultur. Yang ketiga di sini ada tanaman ganda. Nah, lawannya tunggal berarti di lahan ada lebih dari satu tanaman. Nah, untuk tanaman ganda itu sendiri ada pilihannya. Apakah berupa tanaman campuran, tumpang sari, atau berupa tanaman lorong. Nah, dari pilihan pola tanam dari poin 1, 2 maupun 3 bagaimana penjelasannya? Berikut. Yang pertama terkait dengan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman.
Maknanya adalah memang kita menanam beberapa macam tanaman pada sebidang lahan yang sama, namun pada waktu yang berurutan. Jadi misalkan dalam 1 tahun ini musim tanam yang pertama komoditasnya apa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Sebagai contoh di sini saya ilustrasikan awalnya padi gogo, kemudian pada musim tanam berikutnya diganti dirubah menjadi kacang tanah dan yang berikutnya adalah jagung. Jadi dalam 1 tahun di sini ada 3 jenis tanaman yang dibudidayakan pada lahan tersebut. Nah, keuntungannya apa? Karena di sini ada variasi penggunaan tanaman dari jenisnya saja berbeda, kemudian di sini dari apa? Varietas bahkan genusnya berbeda, tentunya akan mengurangi resiko penurunan kesuburan tanah. Nah, maksudnya apa? Serapan hama tidak akan sama dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya. Kemudian yang kedua adalah dapat memotong siklus hama maupun penyakit. Karena dengan jenis tanaman yang kita gunakan tidak sama, nah ini sumber makanan bagi OPT juga tidak sama. Yang terakhir, pasti di sini akan menganeka-ragamkan hasil. Nah, untuk mencapai keuntungan tersebut yang harus diingat adalah syarat tanamannya yang sesuai untuk dirotasikan adalah satu ya pasti tadi tidak memerlukan hara yang sama. Jadi misalkan jumlah N-nya sama, jumlah P-nya sama. Jadi kalau bisa bervariasi. Sehingga apa? Ada pemulihan lahan gitu ya. Yang kedua, tidak mempunyai hama dan penyakit yang sama. Oke. Yang berikutnya adalah penanaman tunggal atau monokultur. Nah, ini saya rasa juga sudah sangat jelas ya. Jadi pada prinsipnya pada suatu lahan gitu kan sebidang lahan dibudidayakan satu jenis tanaman gitu. Nah, berarti serempak seragam. Nah, di sini biasanya untuk penanaman monokultur akan banyak diterapkan bagi komoditas pangan gitu ya. Terus kemudian akan banyak loh ya, tapi maksudnya bukan berarti komoditas yang lain tidak boleh monokultur, boleh, komoditas hortikultura pun juga boleh gitu. Cuma di sini dominan biasanya berupa komoditas pangan. Nah, keuntungannya apa dengan sistem monokultur ini? Karena biasanya kalau kita singgung monokultur pasti dibandingkannya adalah dengan tanaman ganda ya kan, dengan tumpang sari. Oh, ini lebih unggul tumpang sari, monokultur ini banyak kerugiannya. Nah, bukan seperti itu. Jadi pada sistem monokultur itu sendiri juga mempunyai kelebihan, yakni apa? Proses perawatan maupun pemanenannya ini akan bisa lebih cepat. Karena apa? Karena seragam gitu ya. Bahkan bisa menggunakan bantuan mesin pertanian. Jadi mekanisasi akan terjadi. Dan yang kedua, bisa menekan biaya tenaga kerja seperti yang saya singgung di awal karena keseragaman tanaman. Jadi satu kali periode misalkan waktunya di sini menyiangi hama, ini waktunya misalkan harus ada penyemprotan. Nah, ini kan satu kali jalan. Semuanya serempak gitu. Kemudian yang ketiga, hasil panen yang didapatkan bisa dalam jumlah yang besar. Namun apapun itu, segala sesuatu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah karena di sini monokultur semuanya seragam, maka sangat dimungkinkan sekali mempercepat proses penyebaran dari OPT. Karena apa? Di sini kan makanannya akan melimpah. Jadi akan sangat mendukung di situ untuk perkembangan OPT pun juga akan sangat pesat gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan hara yang sama pada satu jenis tanaman ini sangat berpotensi menyebabkan pengurasan hara di dalam tanah kalau misalkan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Kemudian berikutnya adalah penanaman ganda atau polikultur. Dalam polikultur ini kita bisa membaginya, apakah ini masuk ke tanaman campuran, apakah ini masuk ke tumpang sari, atau ini nanti akan masuk ke alley-cropping gitu ya. Nah, untuk tanaman campuran ini pada prinsipnya adalah terdapat penanaman beberapa tanaman pada sebidang lahan pada waktu yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya apa Bu bedanya dengan tumpang sari? Karena tumpang sari juga dilakukan penanaman lebih dari satu jenis. Bedanya adalah kalau ini masuk ke tumpang sari jika dalam lahan tersebut ada kriteria ini masuk ke tanaman utama, ini masuk ke tanaman selah. Selama pada praktek budidaya yang diterapkan tidak ada pengkategorian hal tersebut, maka itu masuk ke sistem tanaman campuran. Nah, keuntungannya apa dengan kita menerapkan campuran maupun tumpang sari merupakan bagian dari polikultur? Keuntungannya adalah
tajuk akan cepat menutupi lahan, gitu kan. Kenapa? Karena kan tadi ada variasi penggunaan tanaman, di mana antar tanaman karakternya berbeda, usianya berbeda, fase pertumbuhannya berbeda, sehingga di sini akan ada kombinasi. Nah, jadi akan saling melengkapi, terutama terkait dengan penutupan permukaan tanah. Nah, kalau penutupan permukaan tanah semakin cepat, maka ini bisa menurunkan erosi. Kemudian berikutnya akan mempertahankan kesuburan tanah. Karena dengan adanya kombinasi tanaman, pasti di sini untuk masukan bahan organik berupa sumbangan seresa ini akan sangat besar terjadi. Kemudian yang ketiga, bisa memperkecil resiko kegagalan panen. Nah, ini arahannya adalah terkait dengan variasi produk yang akan didapatkan. Nah, syaratnya apa agar kita bisa menerapkan tanaman campuran maupun tumpang sari di lahan? Satu, pasti tidak mempunyai kebutuhan hara maupun kondisi tajuk yang sama. Dua, diusahakan salah satu tanaman dapat menambah hara. Jadi jangan hanya satunya hanya fungsinya untuk produksi saja. Namun tanaman yang lainnya ini kalau bisa mempunyai fungsi yang lain yakni dalam hal penambatan hara. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai hama maupun penyakit yang sama. Sebagai contoh, nah, ini ada berbagai macam tumpang sari maupun tanaman campuran yang telah diterapkan di lahan. Jadi ada kombinasi antara jagung dengan kedelai, kemudian cabai dengan kubis, ini yang banyak kita jumpai ya di area Malang Raya. Kemudian di sini ada cabai rawit, bawang, dan sawi yang ditanam dalam satu bedengan. Dan ternyata pada lahan basah, untuk tanaman padi juga bisa loh ditumpang sarikan. Nah, ini ada studi kasus. Nah, ternyata ada padi ditumpang sarikan dengan buah naga. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa potret yang bisa Anda gunakan untuk referensi. Oke, yang terakhir, dalam polikultur, ini bisa kita terapkan yang namanya adalah tanaman lorong. Apa itu tanaman lorong? Nah, Anda mengenalnya adalah dengan istilah, ya, alley cropping juga bisa. Yang pada prinsipnya, penanaman secara alley cropping ini merupakan bentuk khusus dari strip cropping, di mana tanaman stripnya ini merupakan tanaman pohon. Kalau di awal tadi strip cropping gitu kan, nah ini kan hanya tanaman yang digunakan berupa tanaman semusim. Namun kalau alley cropping, nah ini tanaman stripnya yang digunakan adalah tanaman pohon. Nah, yang disebut dengan hedgerow atau tanaman pagar. Sedangkan tanaman pangan atau tanaman semusimnya, nah ini ditanam di antara dua baris tanaman pagar. Inilah yang disebut dengan tanaman lorong. Nah, contohnya saya ilustrasikan pada gambar di bawah. Nah, ini adalah tanaman pagarnya. Kemudian di antara dua tanaman pagar ini adalah tanaman semusim, di mana tanaman semusim ini yang kita sebut dengan tanaman lorong. Nah, dengan praktek penanaman dengan sistem ini, manfaatnya apa? Satu adalah menurunkan laju erosi. Yang kedua, bisa juga mempertahankan kesuburan tanah, gitu. Kemudian syaratnya untuk menjadi tanaman pagarnya ini adalah tidak menyebabkan persaingan hara, air maupun cahaya. Karena dengan adanya pengkombinasian tanaman pohon dengan tanaman semusim, pasti tajuk tanaman pohon ini akan jauh lebih tinggi dan sangat berpotensi untuk menutupi. Jadi akan ada naungan. Nah, dengan demikian kita harus memperhatikan tanaman pasangannya gitu ya. Tanaman semusimnya ini toleransi naungannya ini seberapa besar gitu. Nah, ini nantinya yang bisa menjadi kerugian kalau tidak kita sesuaikan, karena ada beberapa kondisi, ada beberapa karakteristik tanaman kalau misalkan mendapatkan naungan justru itu nanti akan menghambat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya terhambat, bagaimana mungkin nanti dia bisa berproduksi dengan optimal, gitu ya. Dan yang kedua, tanaman hedgerow ini atau tanaman pagarnya ini bisa menghasilkan bahan organik yang tinggi. Jadi itu keuntungannya kalau misalkan ada pengkombinasian dengan tanaman tahunan. Kemudian yang ketiga, di sini mampu menambat hara dari udara. Nah, ini sebagai fungsi tambahan. Jadi selain dia bisa menghasilkan bahan organik, ternyata fungsi lainnya ini adalah bisa menambat hara dari udara. Berarti hara apa ini? Kalau dari udara, ya hara nitrogen ya, unsur nitrogen ya. Nah, yang berikutnya tidak merupakan inang, hama maupun penyakit. Dan yang kelima, mudah dipelihara. Nah,
Berikutnya adalah terkait dengan strip penyangga riparian. Nah, mungkin Anda agak asing, namun sebenarnya Anda juga sudah mengenal kalau saya sampaikan buffer atau tanaman filter di tepi sisi kiri dan kanan sungai, ya. Nah, itu adalah yang saya maksud dalam tindakan yang ketiga, yakni strip penyangga riparian. Jadi maknanya segala jenis tanaman, baik berupa pohon, rumput maupun semak ataupun campurannya gitu ya, yang ditanam di sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, itulah yang disebut dengan strip penyangga riparian atau riparian buffer strip atau filter strip. Di mana fungsinya? Karena ditanam di sisi kanan dan kiri sungai, dia fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi sungai itu sendiri. Dari apa? Dari segala macam sedimen-sedimen yang terbawa akibat erosi. Gitu ya. Nah, dengan adanya si tanaman buffer ini atau tanaman penyangga ini ternyata selain untuk mempertahankan fungsi sungai, fungsi yang lainnya juga adalah bisa menstabilkan tebing sungai. Kemudian dengan adanya penanaman apalagi tanaman pohon di sepanjang sisi kanan maupun kiri sungai ini akan sangat mempengaruhi juga terkait dengan kondisi iklim mikro pada air sungai. Nah, dampak lebih lanjutnya ini nanti akan sangat menguntungkan untuk habitat berbagai jenis binatang air. Nah, sebenarnya terkait dengan upaya penanaman buffer ya, penanaman tanaman buffer yang ada di sungai ini secara legal di undang-undang sudah ada. Bahkan untuk hal ini juga sudah ada ketentuannya. Sungai dengan kedalaman sekian maka seharusnya untuk daerah penyangganya ini berapa meter. Karena daerah penyangga ini maknanya akan ditanami tanaman atau kita kenal juga dengan jalur hijau. Jadi sebenarnya tidak boleh digunakan untuk peruntukan yang lainnya. Karena daerah penyangga atau kita kenal dengan istilah sepadan sungai ini sangat banyak sekali fungsinya, gitu ya. Nah, untuk itu hal yang menjadi tujuan untuk pelestarian ini harusnya juga Anda pahami. Nah, pada prakteknya ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada legalitasnya, jadi macam-macam ketentuannya. Ada ukuran sepadan sungainya ini harus 100 meter, 50 meter, 30 meter atau bahkan 10 meter. Nah, ini tergantung dari kondisi terkait dengan sungainya, kedalamannya gitu ya. Terus kemudian juga di area apa? Apakah ini misalkan di luar kawasan perkotaan atau ini di kawasan perkotaan? Nah, ini ketentuannya berbeda. Yang ada di slide ini ada dua gambar yang sangat kontras sekali ya, yang sangat jelas sekali pembedanya. Gambar sebelah kiri, nah ini jalur hijaunya ada nih. Sepadan sungainya ditanami dengan tanaman ya kan. Namun pada gambar sebelah kanan, nah ini sudah langsung mepet dengan permukiman. Padahal kalau kita baca pada kawasan perkotaan ini garis sepadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter bagi sungai yang kedalamannya tidak lebih dari 3 meter dan 15 meter jika kedalamannya lebih. Nah, kenapa hal ini masih terjadi? Nah, ini sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab, namun pada dasarnya kondisi area seperti ini mempunyai banyak sekali kepentingan. Gitulah. Nah, itu yang menyebabkan sampai sekarang kita juga masih menjumpai pemandangan yang seperti ini. Namun Anda harus tahu selayaknya seharusnya tidak boleh. Bukan hanya mengacu pada peraturan pemerintah, namun sebenarnya ini terkait dengan kelestarian ekosistem sungai itu sendiri. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, pilihan tindakan konservasi vegetatif adalah terkait dengan sistem agroforestry. Di mana untuk agroforestry ini bukan istilah yang baru ya, karena ini suatu sistem yang sangat-sangat banyak manfaatnya. Jadi untuk agroforestry sendiri tidak hanya bisa memperbaiki secara ekologi, secara lingkungannya, namun juga nanti bisa meningkatkan keuntungan dari segi ekonominya. Itu. Nah, pada sistem ini akan tercipta suatu keanekaragaman tanaman karena pada prinsipnya di sini mengkombinasikan antara tanaman pohon dengan tanaman pertanian, maka di situ akan sangat bervariasi untuk jenis tanamannya. Nah, itulah nanti akan
manfaatnya bisa tercapai, yakni dalam hal mengurangi resiko kegagalan panen, melindungi tanah dari erosi, kemudian juga bisa mengurangi terkait dengan kebutuhan pupuk yang biasanya diterapkan. Kenapa? Karena di sini ada suatu siklus hara yang terjadi. Ya kan, ada input, ada proses, ada pemanfaatan, kemudian ada input lagi. Nah, jadi siklusnya akan terus berlangsung, berbeda dengan kondisi pertanian secara intensif terutama untuk lahan dengan komoditas semusim saja. Nah, pada prinsipnya ada 3 komponen pokok untuk sistem agroforestry itu sendiri. Jadi tidak hanya kehutanan dan pertanian, nah kali ini untuk perkembangannya juga ada dari komponen peternakan. Sehingga untuk macam-macam sistem agroforestry di sini ada agrisilvikultur, ada silvopastura dan seterusnya gitu kan. Jadi ada kombinasi dengan sektor peternakan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, meskipun agroforestry di sini dirasa mempunyai banyak manfaat, namun catatannya adalah harus kita pahami tanaman yang akan kita kombinasikan apakah benar-benar sesuai. Jadi, apapun yang kita berikan di lahan ini akan mempunyai interaksi. Jadi jangan sampai sifatnya nanti akan berlawanan. Ya kan, satu sektor ini akan menjadi antagonis gitu ya, jangan. Jadi harus kita pastikan interaksi antar komponen yang kita desain dalam satu sistem agroforestry ini harus saling mendukung dan memang mereka cocok gitu ya, sehingga keuntungan, keunggulan dari sistem ini akan bisa tercapai. Terakhir, bukan yang terakhir, untuk yang kelima adalah terkait dengan rehabilitasi dan reboisasi. Nah, ini yang sering kita dengar. Kalau ada lahan gundul gitu, oke, direboisasi. Ada lahan rusak, kita rehabilitasi. Ada juga istilah reklamasi, restorasi. Nah, itu apa perbedaannya? Nah, ini sudah sangat jelas sekali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 bahwasanya rehabilitasi hutan dan lahan ini dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan maupun lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Jadi rehabilitasi ini induknya. Bentuk kegiatannya bisa berupa apa saja? Bisa berupa reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan, dan seterusnya. Nah, jadi jangan Anda salah memaknai lagi ya antara penggunaan rehabilitasi dan reboisasi. Jadi seperti apa yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwasanya sangat jelas rehabilitasi itu cakupannya intinya terkait dengan upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan maupun lahan. Nah, caranya adalah bisa salah satunya dengan reboisasi. Jadi secara sederhana, reboisasi ini adalah include dalam kegiatan rehabilitasi. Namun, dari makna ini, kegiatan rehabilitasi ini dilakukan pada seluruh kawasan hutan maupun kawasan non-hutan kecuali cagar alam maupun daerah taman nasional. Nah, itu adalah area-area yang tidak bisa direhabilitasi. Karena seharusnya cagar alam maupun taman nasional ini tidak ada gangguan gitu ya, karena tidak boleh dimanfaatkan untuk peruntukan yang lain. Terakhir, terkait dengan kebun bibit. Nah, kebun bibit ini sebenarnya merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sejak tahun 2010 seingat saya. Nah, ini upayanya adalah untuk tetap melestarikan lingkungan, di mana sifat dari pengembangan kebun bibit ini ada pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya KLHK mengembangkan kebun bibitnya sendiri, namun ini secara terbuka akan bekerja sama dengan masyarakat. Nah, biasanya difasilitasi dengan pembentukan kebun bibit rakyat atau KBR, dan di daerah lain juga disebut dengan istilah kebun bibit desa atau KBD. Di mana untuk komoditas dari kebun bibit ini yang dikembangkan relatif adalah komoditas tahunan. Ya, bisa berupa tanaman buah-buahan, bisa juga berupa tanaman yang langka. Nah, yang intinya sesuai dengan daerah masing-masing, kebutuhannya bagaimana. Nah, dengan adanya KBR ini,
Ini bisa memfasilitasi kelompok masyarakat maupun petani yang ingin mengembangkan pembibitan di wilayahnya. Nah, secara implisit maupun eksplisit sebenarnya, salah satu tujuannya adalah terkait dengan mencegah, menanggulangi bencana, dan juga penyediaan oksigen serta penyerap racun yang mengkontaminasi di udara. Nah, jadi sebenarnya ujung-ujungnya dengan adanya capaian tujuan tersebut, ini kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Jadi dengan adanya banyaknya kebun bibit yang tersebar, nah ini harapannya adalah fungsi pencegahan, penanggulangan hingga ya kan di sini produksi oksigennya akan semakin tinggi sehingga lingkungan akan semakin sehat. Nah, itu sebenarnya arahan dengan adanya kebun bibit. Nah, catatannya adalah dalam tindakan konservasi vegetatif harus kita cermati komoditasnya. Komoditas apa yang akan kita tanam, komoditas apa yang akan dikombinasikan dengan tanaman yang lain misalkan. Nah, karena setiap komoditas ini mempunyai karakteristik yang tercermin dengan morfologinya yang tidak sama. Ingat materi minggu lalu ternyata tidak semua tanaman bisa kita gunakan untuk konservasi air khususnya. Meskipun semua tanaman punya tajuk, punya batang, punya akar, namun ternyata bagaimana prosesnya dalam hal memperbaiki sifat fisik, kimia, dan tanahnya ini tidak sama. Nah, apakah maknanya berarti tanaman yang tidak bisa dikonservasi tidak boleh ditanam ya Bu? Tidak seperti itu. Ingat, pengelolaan lahan kita mengacu pada potensi lahan, yakni sesuai dengan kelas kemampuan lahan. Kalau lahan pertanian kita di sini masuk pada kelas 1 ya tidak ada masalah kita menerapkan pertanian yang intensif. Namun intensif di sini maknanya adalah segala sesuatunya juga harus tepat. Misalkan penentuan dosisnya, dosis untuk pupuk, untuk pestisida dan seterusnya. Jangan diasumsikan dia kelas 1 dia akan bebas dari kerusakan, tidak. Dia juga bisa mengalami kerusakan kalau pengelolaan atau manajemen yang dilakukan tidak tepat, tidak sesuai, gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Banyak hal yang bisa Anda cari lagi karena beberapa referensi terkait dengan hasil penelitian komoditas ini digunakan untuk menekan erosi apakah efektif atau tidak. Nah, itu akan banyak sekali bisa Anda dapatkan. Jadi tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, silahkan dikembangkan, ditelusuri. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.